ओह, इतनी भी क्या जल्दी है थानेदार साहब, नंबर भी ले लेना। नहीं नहीं, वो एसएसपी साहब का फोन आ रहा है। जय हिंद जनाब। Cerita dimulai dari seorang pria bernama Arjun Patiala. Ia baru saja menjadi seorang polisi subinspektur. Arjun menjadi polisi karena menjadi juara di sebuah kompetisi gulat. Ia hebat dalam bertarung. जय हिंद जनाब, मुंशी प्रेमलाल। Sebagai seorang subinspektur, Arjun akan ditempatkan di distrik Firozpur. Dalam perjalanannya, Arjun melihat dua lelaki yang mengganggu seorang wanita. Arjun pun menghukum kedua lelaki itu dengan cara mengikatnya di sepeda motornya. Arjun menuju ke kantor, sedangkan kedua lelaki itu berlari mengikuti Arjun karena diikat. Seorang polisi bernama Onida mengambil bahan-bahan makanan di pasar. Para penjual tak ada yang meminta bayaran karena Onida adalah seorang polisi. Onida adalah kepala polisi di distrik Firozpur dan jabatannya tepat di bawah subinspektur. Onida pun sampai di kantor polisi Firozpur. Lalu datanglah Arjun Patiala. Arjun pun meminta para anak buahnya memperkenalkan dirinya. Dan seekor kerbau langsung menjawab. Onida kemudian bilang jika kerbau itu adalah bagian dari mereka, namanya Victoria. Arjun lalu bertanya, siapa kau? Onida pun memperkenalkan dirinya. Di perkenalannya, Onida menceritakan masa lalunya dan keluarganya. Bagaimana kisah sedih Onida. Arjun langsung bilang, ya turut sedih, tapi tak perlu Onida menceritakan itu semua. लेकिन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। Kantor polisi itu benar-benar menyedihkan. Ada kerbau di dalamnya dan banyak barang yang berserakan. Pintu kantor juga rusak. Saat itu datanglah seorang wanita yang membuka pintu dan pintunya langsung roboh. Arjun dan Onida yang melihat wanita itu terpesona. Wanita cantik itu langsung dipanggil oleh Arjun. Ia menyuruh Onida untuk membawa wanita itu ke ruangannya. Arjun yakin jika wanita itu ingin membuat laporan. Dan benar saja, si wanita pun melaporkan sesuatu pada inspektur di sana. Tanpa berlama-lama, Arjun langsung mengajak wanita itu berkenalan. Mereka berdua pun berjabat tangan dan mereka juga saling senyum-senyum salting. Onida pun juga ingin berkenalan. Ia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya. Tapi si wanita itu hanya menyatukan tangannya dan memberi salam. Tak hanya berkenalan, Arjun juga meminta nomor wanita itu. Wanita itu memberikan nomornya dan ia pergi. Onida yang melihatnya berkata, apakah Arjun tak terburu-buru jika mendekati wanita seperti itu? जनाब ज्यादा डायरेक्ट नहीं हो गया आप? चाय नहीं आई तेरी। Di suatu malam, Arjun dan para anak buahnya berpatroli di sebuah pasar. Ia melihat toko sepatu dan Arjun melihat para bawahannya yang menggunakan sepatu pantofel, sedangkan dirinya menggunakan sepatu anak SMP. Tapi tak mengapa, Arjun tak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba saja Arjun melihat seorang wanita yang sedang membeli sesuatu. Arjun terpesona dan ia menyukai wanita itu. Sepertinya Arjun adalah tipe orang yang jatuh cinta pada setiap wanita cantik yang ia temui dan lupa pada keesokan paginya. Padahal kemarin ia baru saja mendekati wanita dan sekarang sudah ada wanita lain. Aduh. Arjun yang kembali dibantu oleh Onida mendekati wanita itu. Mereka berkenalan dan nama wanita itu adalah Ritu Randawa. Ritu adalah seorang jurnalis. Arjun mengambil ponselnya dari saku celana, tapi Ritu langsung mengerti maksud Arjun. Ritu bilang mengapa terburu-buru meminta nomornya, nanti saja. Arjun yang tak mau malu beralasan jika atasannya menelponnya. Arjun pun berpura-pura teleponan dan tiba-tiba saja telepon Arjun berdering. Atasannya beneran menelpon Arjun. जय हिंद जनाब। हाँ जी, देख रहा हूँ जनाब। आलो, अपने ही फोन में एसएसपी साहब बीच में फिर फोन कर रहे हैं। Arjun pun ketahuan dan Ritu hanya tertawa. Ritu kemudian bilang jika sepertinya telepon itu penting, ia pun ingin pergi terlebih dahulu. Di malam itu Arjun dan Onida mabuk. Arjun yang sedang jatuh cinta menanyakan apakah Onida pernah jatuh cinta. Onida menjawab ia sudah pernah jatuh cinta berkali-kali, tapi tak pernah ada yang berhasil. Kisah cintanya seperti lampu merah, semua orang melanggarnya. Onida kemudian memberitahu jika atasan mereka akan datang ke kantor besok. Arjun bertanya, memangnya mereka punya atasan? Siapa atasan mereka? Tanya Arjun. Onida menjawab, DSP Gil.
Arjun lalu bilang tak ada polisi yang di atasnya, ia tak memiliki bos. Onida hanya berkata jika Arjun sepertinya sedang mabuk. Akhirnya pada keesokan harinya DS Pikil datang ke kantor polisi distrik Firozpur. Arjun yang telah sadar memberikan hormat. DS Pikil dan Arjun berbincang-bincang bersama. Saat itu DS Pikil bilang jika impiannya adalah melihat wilayah mereka terbebas dari kejahatan. Arjun pun berkata jika impian DSP itu akan menjadi kenyataan, Arjun akan membersihkan wilayah itu dari kriminalitas. करना भी क्या किया जी? Di hari itu seorang polisi datang ke kantor dengan keadaan babak belur. Ia bilang pada teman-temannya jika ia melerai perkelahian, tapi ia malah dikeroyok dan diajar. Para penjahat itu juga bilang jika mereka akan melanggar hukum dan akan melupakannya. Para polisi di sana hanya bilang, biarkan saja, ayo kita obati lukamu ke dokter, ucap salah satu polisi. Berbeda dengan yang lainnya, Arjun menanyakan di mana tempat orang yang memukuli polisi itu. Anak buah Arjun itu pun membawa Arjun ke sebuah tempat. Di tempat itu ada juga Ritu yang sedang membuat laporan berita. Ritu melaporkan masalah yang terjadi di tempat itu, tapi polisi tak berbuat apa-apa. Kemudian datanglah Arjun dan para anak buahnya. Arjun yang ingin menghampiri penjahat malah dibiarkan sendirian oleh para bawahannya. अबे तू तो चल। Penjahat bernama Baldev Singh lalu mendatangi Arjun dan ia memberi nasihat agar Arjun pulang. Sepertinya Arjun adalah anak yang baik dan permainan seperti ini sangat berbahaya bagi anak baik. Anak baik seperti Arjun seharusnya menjadi dokter atau insinyur atau pengusaha. Arjun hanya tersenyum. Ia memberikan hormat pada penjahat itu dan Arjun langsung membanting Baldev Singh. Arjun bilang jika Baldev memang benar, anak baik biasanya menjadi dokter atau insinyur, sedangkan anak nakal seperti Arjun harus menjadi polisi untuk menjaga anak baik yang menjadi dokter, insinyur ataupun pengusaha. Ritu yang melihat Arjun menangkap penjahat mulai kagum. Sebelumnya Ritu melaporkan bila polisi tak ada yang bisa diandalkan. Kini Ritu membuat laporan yang mengatakan bila polisi sangat hebat, mereka sudah menangkap Baldev Singh. Arjun yang kembali melihat Ritu mencoba mendekatinya lagi. Ritu pun merespon, tapi ujung-ujungnya dia meminta wawancara pada Arjun. Setelah melakukan wawancara, Ritu pun mengucapkan sampai jumpa dan Ritu hendak pergi. Arjun bertanya kapan mereka akan bertemu lagi. Ritu menjawab, teruslah tangkap penjahat dan saat itu mereka akan bertemu. ये तो मिलती रहूंगी जी। हाँ चलो ठीक है। Pengacara Baldev Singh datang dan membebaskan Baldev. Arjun dan Onida hanya tersenyum melihat Baldev bebas. Mereka seperti tak peduli. Baldev juga melihat Arjun dengan tatapan amarah dan dendam. Tapi Arjun sama sekali tak memikirkan itu. Yang ada di pikirannya saat ini adalah Ritu Randawa. Dan bagi Arjun Patiala, Baldev Singh hanyalah hama yang harus disingkirkan. Ia adalah penjahat kelas teri yang tak Arjun pedulikan. Arjun dan Onida dipanggil oleh Ritu dan Ritu memberikan data hasil kerja kerasnya selama 3 tahun terakhir. Ia percaya pada Arjun dan ia harap Arjun tak mengecewakannya. Itu adalah data dari penjahat yang mengedarkan obat-obatan terlarang. Salah satunya adalah Baldev Singh. Baldev adalah seorang pengedar obat-obatan di seluruh India. Arjun saat itu pun tak lagi mengira jika Baldev adalah penjahat kelas teri, melainkan kelas ikan asin. Baldev memiliki saingan bernama Dilbagh. Dilbagh ada di penjara tapi ia mengatur semuanya dari dalam. Ada orang baru juga bernama Sakul. Ia adalah kuda hitam. Ia memang baru di dunia kejahatan tapi ia cukup berbahaya dan diperhitungkan untuk bersaing dengan Dilbagh dan Baldev Singh. Sakul memiliki adik bernama Anda. Kedua saudara itu adalah penjahat dan saat ini adik Sakul yakni Anda sedang dipenjara karena kasus kecil. Setelah diberikan informasi tentang para penjahat di Firozpur, Arjun dan Onida mulai membuat rencana. Mereka berdua pergi ke tempat Sakul dan mereka mempengaruhi Sakul agar ia menghabisi Baldev Singh. Arjun mungkin mengatakan pada Sakul jika ia akan di pihaknya dan mendukung Sakul. Di malam hari, Sakul pergi ke tempat Baldev Singh makan malam. Sakul memesan makanan di sebuah kedai, tapi pemilik kedai bilang agar Sakul menunggu atau ia bisa dihabisi nanti. Sakul kemudian menghampiri Baldev. Ia bilang jika ia adalah penggemar Baldev. Namun Baldev tak menghiraukannya dan menyuruh anak buahnya untuk mengusir orang aneh itu. Tiba-tiba saja Sakul mengeluarkan senjata dan menembak Baldev Singh.
Baldev pun terbunuh sedangkan para anak buahnya kabur. Mereka lari terbirit-birit. Pemilik kedai yang tadinya menyuruh Sakul untuk menunggu dan pergi akhirnya langsung memberikan pesanan makanan Sakul, dan bahkan pemilik kedai itu memberikan seluruh uang hasil dagangannya. Sakul yang diberi makanan gratis ditambah dengan uang yang cukup banyak kebingungan. Padahal niatnya ke sana bukan untuk merampok. Ia hanya ingin mengincar Baldev Singh, tapi ia malah mendapat uang juga. Ia tersenyum dan pergi. Sekalian Sakul mengambil 2 botol anggur juga. Setelah terbunuhnya Baldev Singh, para awak media datang meliput. Mereka mau wawancarai polisi termasuk Ritu. Ritu bilang pada Arjun jika sebelumnya Ritu memberikan daftar penjahat di Firozpur, tapi ia harap Arjun tak membuat mereka saling membunuh. Arjun pun bertanya, memangnya apa yang akan dilakukan oleh Ritu jika hal itu memang benar. Ritu menjawab, ia akan jujur dan melaporkan berita di TV dan pengadilan. Karena jika polisi mengadu domba para penjahat dan membuat mereka menghabisi satu sama lain, sepertinya itu adalah hal yang salah dan polisi tak ada bedanya dengan para penjahat. Waktu itu Arjun tak mau mengaku dan mengalihkan pembicaraan. Arjun mengajak Ritu untuk pergi ke rumah orang tua Arjun besok. Ritu pun mau dan akhirnya di keesokan harinya mereka pergi ke kampung halaman Arjun. Arjun memperkenalkan Ritu pada ayah ibunya. Orang tua Arjun menyukai Ritu dan Ritu juga menyukai keluarga Arjun. Tak ada masalah. Jadi kisah cinta pun dimulai. Ritu juga mulai menceritakan masa lalunya pada Arjun. Ritu memberitahu jika saat dia masih kecil orang tuanya dihabisi oleh pamannya hanya demi sebidang tanah. Ritu yang masih anak-anak ketakutan. Dia pergi dan hidup sendirian sejak saat itu. Ia bahkan hampir tak ingat tentang orang tuanya sekarang. Karena itulah Ritu tak suka dengan kekerasan dan ia akan kecewa bila Arjun membuat para penjahat itu saling menghabisi. Yang Ritu inginkan agar Arjun menangkap para penjahat itu dan diadili di pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Setelah mendengar cerita Ritu, Arjun mencoba menghibur Ritu dengan membuat lelucon tapi tetap romantis. मतलब काफी सैड एग्जाम्पल थी। थोड़ा रोमांटिक हो सकता था। Meskipun begitu Arjun tetap menjalankan rencananya karena impian Arjun dan Dispikil adalah membersihkan distrik mereka dari kejahatan. Perang geng berlanjut. Para anak buah Baldev berperang dengan para anak buah Dilbag. Mereka semua saling membunuh sedangkan Arjun dan Onida yang ada di TKP mulai berunding. Arjun bilang jika para gangster itu saling menembak, tapi jika mereka para polisi kembali beralasan datang terlambat akan terdengar aneh. Sebelumnya di penembakan Baldev mereka juga memberi alasan itu. Jadi sekarang polisi harus terlihat ada di TKP saat kejadian tembak-menembak dari para gangster tersebut. Arjun mengarahkan senjatanya dan ingin menembak kaki Onida agar terlihat mereka ada di sana saat kejadian berlangsung. तब की तब देखेंगे। चल ठीक है। Tentu saja Onida menolak. Ia tak gila dan tak bodoh. Tidak perlu sejauh itu. Ia menghindari arah senjata Arjun. Rupa-rupanya Arjun hanya bercanda. Ia pun mulai membicarakan tentang penjahat yang tersisa. Sekarang tersisa Dilbag dan Sakol beserta adiknya Anda. Sakol menemui adiknya di penjara. Sakol bilang pada adiknya jika Inspektur Arjun Patiala ada di pihak mereka. Mereka berdua akan membuat geng yang kuat dan besar. Sakol menitipkan sebuah burger pada polisi untuk diberikan pada adiknya. Polisi itu pun memberikan burgernya pada Anda. Di dalam burger itu terdapat sebuah garpu. Anda membawa garpu itu ke tempat Dilbag dan Anda menghabisi Dilbag dengan garpu tersebut. Dilbag tewas. Anda kemudian menelpon kakaknya dan mengabari jika tugasnya telah selesai. Garpu yang digunakan untuk menghabisi Dilbag akan ada sidik jarinya. Anda akan dibawa ke pengadilan dan ia meminta agar kakaknya membebaskannya pada saat itu. Setelahnya Anda memakan burger dari kakaknya yang diberikan oleh polisi dan tiba-tiba Anda tewas karena keracunan. Diketahui bila garpu yang digunakan Anda terdapat racun. Sakol diberitahu oleh Arjun jika garpu itu memang darinya, tapi yang menghabisi Anda adalah orang lain. Arjun akan memberikan informasi agar Sakol bisa balas dendam. Kematian Dilbag dan Anda menjadi berita yang mengejutkan karena para polisi selalu terlambat dan seolah-olah mereka membiarkan para penjahat itu saling menghabisi. Ritu yang melihat berita yakin jika memang benar Arjun dan para polisi mengadu domba para penjahat. Ritu mengajak Arjun ketemuan dan saat itu juga Ritu mengungkapkan kekecewaannya pada Arjun. Ritu mengatakan bila di tempat itu mereka berpisah. यहाँ पे रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं।
Setelah hubungannya dengan Ritu berakhir, Arjun galau. Ia menjadi tak fokus ke pekerjaannya sebagai polisi. Onida yang melihat atasannya sedih dan galau karena cinta akhirnya pergi menemui Ritu. Ia membujuk Ritu agar memaafkan Arjun dan kembali bersamanya. Onida mengatakan bila Arjun sangat mencintai Ritu. Orang yang patah hati biasanya minum alkohol untuk mengalihkan pikirannya, tapi Arjun malah berhenti minum dan ia menikmati patah hatinya. Ia sangat mencintai Ritu. Ritu hanya menjawab, bila bos Onida memang mencintainya, maka minta ia untuk menghentikan pertumpahan darah yang terjadi pada para penjahat di Firozpur. Onida terkejut karena Ritu mengetahui rencananya dan Arjun. Ritu berkata ia akan mewawancarai Sakol dan mungkin Sakol akan melawan para polisi. Onida pun berkata ada dirinya di sana, mengapa meminta tolong pada Sakol? Onida bilang ia akan mengakui semuanya dan ia akan masuk penjara. Jadi Onida minta agar Ritu kembali bersama Arjun. Ada barang yang terjatuh. Onida hendak mengambilnya, tapi saat itu Onida melihat dan sadar ada kamera yang merekam. Onida yang mengetahuinya dari Ritu akhirnya berpura-pura pergi dengan bilang ia akan membujuk Arjun untuk mengakui rencananya. Setelah keluar dari ruangan itu, Onida menunggu di ruang editor dan ia ingin merebut rekaman pembicaraannya dengan Ritu dari atasan Ritu. Atasan Ritu pergi ke sebuah tempat. Onida mengikuti dari belakang. Atasan Ritu menemui seorang MLA. Onida pun mengawasi dan memata-matai mereka. Ternyata semua ini adalah rencana dari MLA. Ia ingin agar Arjun membereskan semua gangster di Firozpur agar ia menjadi satu-satunya orang yang berkuasa di daerah tersebut. Lalu datanglah DSP Gill. Ternyata DSP Gill bekerja untuk MLA dan Onida yang melihat DSP Gill terkejut. Ia terjatuh dan ia ketahuan. Onida langsung kabur. Anak buah MLA pun mengejar Onida. Sementara MLA bersama DSP Gill mendatangi Arjun yang sedang galau. Mereka memberitahu Arjun jika Ritu menjebak Onida untuk membuat bukti bila Arjun dan para polisi mengadu domba para penjahat. Dan karenanya Arjun harus melenyapkan bukti itu dengan menghabisi Onida. Namun DSP Gill tahu ia tak mungkin menyuruh Arjun menghabisi Ritu karena mereka saling cinta. Tiba-tiba telepon berdering. Arjun mengangkatnya dan ternyata yang menelpon adalah Onida. Onida ingin melaporkan tentang MLA dan DSP Gill. Namun Arjun langsung memerintahkan Onida untuk menemuinya di jembatan. Dan ia minta agar Onida membawa Coca-Cola dan soda. Arjun menunggu Onida di jembatan. MLA juga ada di dalam mobil polisi. Onida akhirnya datang dan ia langsung memberitahu tentang DSP Gill yang bekerja untuk MLA dan rencana mereka. Arjun tak terkejut. Ia mengeluarkan senjatanya dan meminta maaf pada Onida. Arjun menembak dan Onida terjatuh dari jembatan ke sungai. Setelah Onida, Arjun diperintahkan MLA untuk menghabisi Sakol karena memang seperti itu rencananya dari awal. Di malam hari, Arjun menelpon Sakol dan ia memberitahu sesuatu. Ia menyuruh Sakol untuk datang ke kamar Maya dan menjalankan tugasnya yakni balas dendam atas kematian adiknya. Di keesokan harinya, Ritu mendatangi tempat Sakol dan ia bilang jika Sakol dimanfaatkan oleh polisi untuk menghabisi Baldev. Ritu mengharapkan Sakol mau diwawancarai dan menjadi saksi. Tapi waktu itu Sakol bilang jika bukan polisi di balik semua yang terjadi. Apakah jurnalis itu mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik kekacauan yang terjadi di Firozpur? Ritu bertanya, siapa? Sakol bilang ia tak akan memberitahu, sebentar lagi orang itu akan tiada. Dan karena jurnalis itu sudah mengetahui banyak hal, Sakol harus melenyapkannya. Ritu pun langsung kabur. Dia dikejar-kejar oleh Sakol. Ritu naik ke mobil dan berhasil kabur. MLA bersama DSP Gill diajak Arjun ke kamar mayat untuk memperlihatkan pekerjaannya. Arjun membuka peti yang berisi tubuh Onida. MLA itu kemudian ingin melihat jasad Sakol untuk memastikan bila Arjun benar-benar menjalankan tugasnya. Tapi di peti sebelah yang dikatakan Arjun terdapat tubuh Sakol ternyata kosong. Tiba-tiba datanglah Sakol di kamar mayat itu. Sesuai perintah Arjun yang menyuruh Sakol untuk datang ke tempat itu, orang yang harus dihabisi oleh Sakol adalah MLA. Karena MLA itu yang merencanakan untuk menghabisi semua gangster dan penjahat di Firozpur agar ia menjadi satu-satunya orang yang berkuasa di sana.
Sakol mengarahkan senjatanya pada MLE dan ia bertanya siapa dahulu yang harus ia tembak. MLE itu bilang jika Arjun yang harus Sakol tembak. Tiba-tiba Onida bangun dan menangkis tangan Sakol yang memegang senjata. Ini adalah adegan yang dihapus sebelumnya. Saat Onida menelpon Arjun dan ingin melaporkan MLE bersama DSP, Arjun menyuruh Onida pergi ke jembatan sambil membawa Coca-Cola dan soda. Saat itu Onida menyadari ada yang salah karena mereka tak pernah meminum Coca-Cola dengan soda. Jadi waktu di jembatan, Arjun juga memberitahu bila ia menggunakan senjata palsu dan meminta Onida untuk berpura-pura tertembak. Sorry यार Onida. With you, for you, always now. Setelahnya Onida dan Arjun keluar dari kamar mayat itu dan mereka mengatur pendinginnya menjadi minus 40. Mereka yang hendak pergi ingat jika ada orang mereka yang masih di dalam. Ternyata DSP Gil ada di pihak Arjun dan Onida. DSP Gil hanya berpura-pura bekerja untuk MLE, tapi ia hanya membodohi politisi tersebut. Orang-orang yang masih di dalam ruangan itu membeku. Arjun dan Onida membawa Pak DSP Gil keluar. MLE dan Sakol yang terkunci di tempat itu mencoba keluar, tapi mereka malah masuk ke sebuah truk yang lebih dingin lagi. Ritu yang sudah dijelaskan rencana Arjun dan Onida akhirnya mengerti. Ia pun kembali bersama Arjun. Arjun bersama Onida dan Ritu pergi ke kampung Arjun. Mereka menyiapkan sebuah acara di sana. Tiba-tiba datanglah Sakol dengan es di tubuhnya. Sakol membuat keributan di rumah orang tua Arjun. Arjun bersama teman-temannya pun berkelahi dengan Sakol. Sakol dikeroyok. Akhirnya DSP Gil dan para polisi datang. Mereka menangkap Sakol bersama MLE dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton. Adios amigos.